Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah hadir dalam satu majelis ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Digerakkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju satu tempat yang sangat mulia, melaksanakan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi ada orang yang sudah taat menjual dirinya kepada Allah dan ada yang menjerumuskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang besar. Maka Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kafa bi fuqdanir raghbah fil khairi musibah. Dia mengatakan cukuplah seorang itu dikatakan terkena musibah bila sudah mulai guntai melakukan taat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ulama-ulama dulu itu Masya Allah senantiasa mengatakan semoga diberikan sehat wal afiat. Afiatnya itu loh yang perkara besar. Jadi kemudian terkadang-kadang seorang kemudian konsentrasinya pada perkara sehatnya. Oh tidak, sehat itu kadang menjerumuskan. Bahkan Nabi mengatakan, nikmatani maghbunun katsirum minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menjerumuskan manusia, menggelincirkan manusia ya dari kebaikan-kebaikan yang besar. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, badan sehat dan banyak kesempatan. Jadi ternyata sehat itu punya potensi maksiat ke Allah. Sehat itu belum tentu selamat. Ya, sehingga lebih tinggi selamat daripada sehat. Makanya ulama dulu mengatakan semoga sehat wal afiat. Saking susahnya nerjemahin afiat kemudian di Indonesia kan dengan bahasa Arab yang sudah populer itu dan populer yang ada ya, wal afiat itu artinya adalah sehat yang menyelamatkan, sehat dan selamat, sehat badannya, selamat jiwanya, jadikan asbab daripada kemuliaan dirinya di hadapan Allah,
itu namanya sehat walafiat. Sehat yang kalau ada masjid mampir itu namanya sehat walafiat. Tapi kalau kemudian sehat masjidnya dilewatin mulu itu namanya belum walafiat. Sebab maling-maling itu pun semuanya sehat. Orang yang maksiat juga sehat, yang selingkuh juga sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa dia. Makanya kita senantiasa doa ke Allah, semoga diberikan oleh Allah sehat wal afiat. Ya, sehatnya banyak tapi afiatnya ini sedikit. Ya ma muliakan ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masih dalam soal-soal kematian yang ada dan memang bahasannya adalah mati. Bagaimana kemudian seorang itu memiliki sebuah angan-angan. Semua manusia itu punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan. Orang sakit kepingin sehat. Orang miskin kepingin kaya. Orang nggak punya pangkat kepingin punya pangkat dan jabatan lagi dan lagi. Ya, ia mendaftarkan diri untuk menjadi ketua RT kan itu kan. Gagal lagi, daftar lagi, gagal lagi, daftar lagi. Sepanjang itu di dunia masih bisa punya kesempatan. Yang sudah kaya kepingin tambah kaya lagi. Ini namanya manusia. Ya. Manusia itu seperti itu, bagaimana berangan-angan mempunyai rumah yang indah, istri yang cantik, kendaraan yang mewah. Manusia punya angan-angan. Tapi sepanjang kemudian angan-angan itu dia masih hidup di dunia, masih punya kesempatan untuk mewujudkannya. Namun yang jelas jarang puas. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Andaikan manusia itu memiliki satu bukit emas untuk dirinya. Dibuntel tuh Monas jadi emas tuh. Dimiliki oleh dirinya. Apakah kemudian sudah tenang hidupnya? La. Maka kemudian dikatakan ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Maka mesti mereka kepingin mempunyai dua bukit emas. Sudah dapat dua, pengen tiga. Sudah dapat tiga, pengen empat. Terus namanya manusia. Sudah mimpin, kasih memimpin lagi. Bagaimana sampai 10 periode sampai mati. Namanya orang. Gak ada puasnya. Walayyamla afahu illa turab. Kecuali kata Nabi SAW, kalau mulutnya itu sudah dijejelin tanah. Kalau tubuhnya sudah terkubur, terciumkan dia dengan tanah, baru selesailah yang namanya apa? Keinginan itu. Artinya sepanjang kemudian ia hidup di dunia terus punya keinginan lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Lah kemudian muncul satu pertanyaan. Apakah angan-angan, keinginan itu hanya didominasi orang yang hidup, bukan orang yang mati? Ternyata menurut informasi ayat maupun hadis, ternyata apa yang terjadi? Ternyata keinginan angan-angan itu tidak putus Pak dengan adanya kematian. Gak cuma orang hidup yang punya angan-angan. Gak punya kemudian orang yang hidup yang mempunyai cita-cita kemauan. Orang yang mati ternyata juga punya kemauan. Tapi ketika kemauan itu ada di dalam kematian, maka gak akan mampu mewujudkannya. Tadi diterangkan sehebat apapun, sebanyak apapun, sederet manapun cita dan angan-angannya, urusan dunia, sepanjang ia masih hidup, masih punya kesempatan. Tapi ternyata orang yang tidak ada kesempatan lagi dalam satu kondisi yang ia nggak punya kesempatan itu masih punya keinginan. Makanya kita kemudian terangkan apa kemudian keinginan orang-orang yang sudah meninggal itu. Setidaknya ada 6 keinginan orang yang sudah wafat. Maka bagaimana kemudian kita yang masih hidup mendengar ini kemudian ya paling tidak itu menyelesaikan kan itu kan
apa yang menjadi keinginan saat orang itu wafat nanti. Apa yang pertama? Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Keinginan orang yang wafat itu pertama kali adalah ingin sedekah. Ingin sedekah, terutama yang pelit-pelit itu. Insyaallah. Maka dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Maka tatkala kematian itu tiba kepada seorang, kata Allah Ta'ala, maka ia akan mengatakan dalam kondisi sakaratul maut, siapapun mereka, terutama ia adalah orang-orang yang munafik, yang hilang amal, ya, diterangkan dalam surah yang judulnya Al-Munafiqun, surah 63 ayat yang ke-10. Apa kata Allah Ta'ala menginformasikan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, berikan tunda kematian ini ya Allah sebentar saja ya Allah. Beberapa menit, beberapa waktu ya Allah. Ajalin qarib, qarib itu saking sedikitnya, cuma beberapa waktu saja ya Allah, tunda kematian ini. Fa as-saddaqa, aku akan sedekah. Bukan kemudian aku akan umroh, enggak. Aku akan ini itu, aku akan jadi caleg, enggak, ya. Yang diinginkan oleh orang pertama kali ketika nafas itu lepas, nyawa lepas dari raga, itu pertama, laula akhartani ila ajalin qarib. Fasaddaqa. Keinginannya untuk sedekah, aku ingin sedekah ya Allah. Maka ini menunjukkan perkara yang sangat besar. Ya. Perkara yang sangat besar, betapa besarnya pengaruh sedekah itu dalam urusan akhirat. Betapa besarnya pengaruh sedekah dalam urusan akhirat. Dan akhirat itu diawali gerbangnya adalah kematian. Karena kematian itu pintu akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Makanya Rasul mengatakan as-sadaqatu tamna'u mitatassu. Sedekah itu mampu untuk mencegah mati jelek. Masya Allah. Sedekah itu mampu untuk mencegah mati yang jelek, ya ma'rahimakumullah. Di hari kiamat betapa besarnya pengaruh sedekah itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hingga mengatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu bernaung pada sedekahnya nanti di yaumil qiyamah hatta yuqda bainan nas, hingga diputuskan semua masalahnya manusia oleh Allah, itu naungannya di bawah sedekahnya. Ya. Maka dalam satu riwayat Imam Ahmad, dillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu, bayangan naungan seorang mukmin nanti di yaumil qiyamah adalah sedekahnya. Dari dalam kondisi yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika panas pijarnya matahari diletakkan di atas ubun-ubun manusia, terjadi banjir keringat yang luar biasa. Maka saat itu naungan yang sangat indah, yang sangat rindang, yang sangat menjadikan kesejukan dirinya di yaumil qiyamah adalah sedekahnya. Di sedekah itu punya kekuatan yang besar. Maka sampai Rasul mengatakan dalam satu riwayat muttafaqun alaih, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Tutup celahnya neraka itu walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Saking miskinnya. Maka sedekah itu enggak nunggu jadi orang kaya. Kenapa kemudian disebut sedekah? Sedekah itu asalnya adalah benar. Artinya bukti kebenaran iman orang sedekah. Sedekah
wujud kebenaran imannya yang mencintai Allah dan yang tidak mencintai terhadap hartanya. Ya. Makanya dikatakan Jamal Ta'ala, pertama kali ya kemauan atau cita-cita atau angan-angan orang yang wafat itu pertama pengen ngeluarin sedekahnya. Sedekah itu mampu mencegah kematian yang buruk. Bahkan qala Ibrahim An-Nakhai, berkatalah Syekh Ibrahim An-Nakhai, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menerangkan bahwasanya sedekah itu wa kanu yarawna anna sedekah tadfa'u 'anil rajulil zalum. Bahkan sedekah itu mampu mencegah orang yang mau berbuat aniaya kepadanya. Insyaallah. Nah, ini yang pertama. Ya, makanya mumpung belum terjadi itu, ya, Palestina masih membutuhkan, sedulur-sedulur kita masih punya kemudian kebutuhan yang ada. Ya, dan ini ciri seorang mukmin punya empati. Ketika nggak ada empati sama sekali, maka jadi masalah. Sehingga pelit itu jadi soal. Orang kalau pelit siap-siap mati jelek. Ya, orang tuh saking pelitnya, jangankan ke orang lain, ke dirinya pun juga pelit. Sampai kemudian cerai dengan istrinya gara-gara suaminya pelit. Insya Allah. Ya seorang cerai, kenapa kamu kok cerai? Pelit Ustaz. Ya dirembuk udah, ini yang ketiga kalinya. Cerai pertama enggak jerah-jerah, ini sampai yang ketiga, saking pelitnya. Ya. Terus buat apa dia kerja? Enggak tahu tuh, dikumpulin sama anaknya juga pelit. Mbak dikumpulin doang, kumpulin ya. Kayak apa itu namanya? Tukang kumpul-kumpul itu. Ya, pemulung. Makanya beda orang kaya sama pemulung itu. Pemulung itu ngumpulin ya. Kalau kaya ngeluarin, ya. Nah, itu Masya Allah. Nah, ada orang itu memang senengnya itu kerja itu bukan nikmatin, tetapi apa? Ngumpulin. Makanya ada istilah kleptomania, hobinya nyolong, ya. Jadi bukan duitnya. Wah, udah kaya kok nyolong? Ya karena memang bukan duitnya yang dinikmati, tapi sensasi nyolongnya itu. Ya. Jadi orang menikmati sensasi nyolongnya. Masya Allah. Nah, masih mendingan orang mancing, walaupun nggak jelas begitu. Ya, apa yang diinginin orang mancing? Apakah setiap ikan yang diingin? Enggak. Ya, kenapa kok mancing? Habis dapat, lempar lagi, tarik lagi, dapat lagi, lempar lagi. Kopi sudah habis, udut udah habis juga, gorengan pun udah habis 2 piring. Ya, begitu caranya. Dapat, lempar, dapat, lempar, dapat, lempar. Apa yang kamu inginkan? Sensasinya. Ketika ikan itu kemudian masuk kayak dedetnya itu loh yang nggak bisa untuk dibayangkan, lebih nikmat daripada pengantin baru. Insya Allah. Ceritanya orang mancing kan gitu. Ya walaupun nggak jelas begitu mau lihat. Tapi kan nggak dosa kalau sambil zikir sebenarnya. Ya, tapi orang yang nyolong bukan ngumpulin duitnya. Memang ada orang seperti itu. Hidup saking bodohnya orang, hidupnya cuma ngumpulin duit dan ia nggak bisa menikmati duit itu. Ya. Ketika dimunculkan sedekah, saking pelitnya Quran sampai menggambarkan wayamnaunal maun, sampai mencegah orang lain untuk ngasih. Udahlah jeng, jangan banyak-banyak, padahal bukan duitnya dia. Gak usah banyak-banyak nyumbang, ngapain sih banyak-banyak, dikasih segini juga cukup, padahal bukan duitnya dia. Saking pelitnya. Insya Allah. Ini jamaah mulia, orang pelit itu jangankan malaikat, manusia aja gedek. Ya. Coba kalau punya teman pelit, sering ngajak jalan, nggak pernah ngajak mampir warung, mau ya? Ya sekali 2 kali, ayo 3 kali, ya, ya Masya Allah. Nah, ini para mulia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhindar dari penyakit pelit. Pelit itu penyakit. Allahumma inna na'udzubika minal jubni ya wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung dari penyakit picik dan pelit, bukhel. Jadi pelit itu penyakit. Insyaallah, na'udzubillah min dalik. Makanya disebutkan jamaah rahimakumullah, penyesalan pertama orang ketika wafat itu adalah ingin sedekah. Yang kedua, apa kemauan? Apa yang kemudian dikatakan jamaah rahimakumullah, angan-angan orang yang pelit, apa orang yang mati itu
Angan-angan yang kedua orang yang wafat berdasarkan satu riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ingin cepat dibawa ke pemakaman. Ingin cepat-cepat dikubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah sudah diangkat, sudah ditaruh di atas daripada pundak-pundak manusia, wa in kanat sholihatan, bila ia orang yang saleh, maka ia mengatakan, qaddimuni, ya Allah, manusia, orang-orang, qaddimuni, segerakan diriku. Wa in kanat ghaira salihah, bila ia orang yang tidak saleh, maka faqalat, ia mengatakan, ya wailah, aina tadhabun, celakalah, kau bawa kemana aku ini pergi? Marah-marah dia, ngomel-ngomel dia. Seandainya kemudian semuanya mendengar, kata Nabi, kecuali manusia. Lau anna sami'ahu lasaika. Andaikan manusia itu dengar, langsung ia pingsan, bahkan semua urat sarafnya pun putus, gak normal hidupnya. Jadi yang kalau pertama, orang tuh kalau sudah mati, pengen sedekah. Yang kedua, bila orang tuh baik, pengen cepet dikubur. Rasulullah SAW sampai mengatakan, asri'u bil janazah, cepet-cepetin kuburin jenazah. Gak layak seorang mukmin jenazah, orang yang wafat mukmin itu gak layak ia nginep di rumah daripada dirinya selama 1 hari. Gak layak dia. Makanya diterangkan dalam kitabnya Fiqhus Sunnah Said Sabiq itu, orang tuh kalau sudah wafat cepetin kubur, gak perlu nunggu-nunggu panjang, yang penting selesaikan urusan pemakaman. Kalau pemakamannya sudah dapat, kemudian sudah digali, cepet dikubur. Tapi kan anaknya masih di sono, anaknya masih di jauh, biarin urusan anak. Nanti kalau kemudian dia datang, orang tuanya sudah dimakamkan, maka informasi, petunjuk dari Nabi, datangi kuburnya, sholat di depan jenazahnya, makamnya. Sah, boleh. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW terhadap imra'atun sauda, seorang wanita hitam yang biasanya kemudian nyapu halaman masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, mana ini yang biasa nyapu halaman masjid? Ya, wafat ya Rasul, wafat. Maka Nabi dalam hadis mengatakan kemarahannya, apakah gara-gara dia tukang sapu, kemudian kamu gak memberitahukan kematiannya kepada aku? Nabi marah, karena apapun yang urusan masjid, pengurus masjid, ngurusin masjid, apapun urusan masjid, sampai tukang sapunya masjid, suka kebersihan masjid, semua dalam keberadaan kemuliaan yang tinggi. Sebab ia berada dalam urusan rumahnya Allah. Maka ini menunjukkan marahnya Nabi. Apakah cuma tukang sapu kemudian kamu anggap itu remeh, kau gak beritahukan kematiannya kepadaku? Akhirnya dalam hadis diceritakan, tunjukkan, kata Nabi, mana kuburnya? Diterangkan kuburnya ada di Baqi'. Nabi pun kemudian ke sana, lalu kemudian Nabi sholat jenazah. Jadi sholat jenazah di pemakaman itu hukumnya sah. Yang enggak boleh itu sholat biasa karena ada rukuk dan sujud. Tapi kalau ada tameng, tabir, ulama kita mengatakan enggak masalah. Kelompok sebelah ini syirik. Kenceng banget syiriknya, enggak cuma ngomong haram, ini syirik. Ya, itu urusan sebelah lah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi perkara yang besar. Maka pertanyaannya, kenapa orang yang wafat itu kepingin dicepetin? Tidak ada keinginan seorang pekerja kecuali apa? Ketemu gaji. Orang tuh kalau sudah kerja yang diangan-angan apa? Gaji ini, gaji ke-13 ini kayaknya ini. Wow, ya. Insyaallah. Nah, orang yang wafat itu terima gaji. Insyaallah. Ya, terima gaji. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12-nya itu.
Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika seorang itu wafat, maka semua ancaman janjinya Allah diturunkan oleh Ta'ala. Kenyataan itu muncul. Makanya ketika Allah perintahkan ibadah itu, ibadah sampai mati. Itu bahasanya yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Apa keyakinan yang dimaksud? Mati. Jadi orang itu kalau sudah mati, Pak, terima gaji. Insya Allah. Kita itu bekerja. Kata Nabi, kata Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Manusia, kalian itu bekerja. Kita ini kerja, Pak. Bukan pengangguran. Nganggur itu, yang sholat jamaah itu yang nganggur. Kami ini kerja. Enak saja, ngapain berbuat kalau nggak ada upahnya? Hidup itu harus tos-tosan. Ya. Nggak mungkin kita nggak kerja. Ya. Bagaimana nggak kerja? Kalian lelap dalam tidur, kami sudah ambil air wudhu. Kami ini kerja. Kalau nggak ada upahnya, ngapain bangun malam? Ya nggak, Pak? Ya. Kita itu kerja, kalian sudah di BKT, kami berangkat ke masjid. Kita kerja. Sampai lelah letih, bahkan lebih lelah daripada yang di BKT. Ya, kaki dicelucurin, tekuk kanan, tekuk kiri lagi, tekuk ke belakang, ya, tekuk lagi ke depan, pijitin sendiri. Lama-lama kemudian 10 menit lagi, mata bisa jereng, kanan merem, kiri melek. Capek, Pak. Ini kerja. Ya. Kirain gak kerja. 10 menit lagi kepala sudah mulai doyong. Ya. Tahu-tahu kemudian mimpi. Masya Allah. Kerja enggak ini? Kerja. Ya. Lebih capek daripada di BKT. Kerja. Masya Allah. Walaupun pakai AC, nyender. Kerja. Makanya capek. Masya Allah. Ya. Kita itu kerja, bos. 2 rakaat qobliyah subuh, kami kepingin jadi orang terkaya. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana itu dunia dan seisinya? Insyaallah. Kita itu kerja. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, "Hai sahabat, maukah aku beritahu kepadamu, datang pagi-pagi ke pasar, kemudian ada orang memberikan 2 unta yang gemuk-gemuk. Naqataini qaumawaini. 2 unta yang sangat gemuk. Apa kata mereka? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Siapa yang enggak tahu? Datang kerjaannya singkat, pagi-pagi datang ke pasar, ada orang ngasih 2 ekor unta. Lah 1 ekor unta kan udah 30 juta. Datang cuma sebentar, 60 juta ia dapatkan. Apa kata Rasulullah? Maukah aku tunjukkan pada kalian yang lebih hebat daripada itu? Kulluna nuhibbu dzalik. Kami semuanya mau ya Rasulullah. Ya. Apa itu ya Rasul? Kau baca 2 ayat Al-Quran lebih baik dari 2 ekor unta. Kalau kau baca pagi-pagi 2 ekor unta. Kau baca 3 ayat 3 ekor unta. Wa arba'un khairun min a'dadihinna minal ibil. Kau baca 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Masya Allah, 4 ekor unta. Ya, baca ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, 7 ayat, 7 ekor unta, kali 30 juta. Coba kalau kemudian ini diturunkan oleh Allah Ta'ala. Makanya hidup itu modalnya yakin. Modalnya yakin. Kalau nggak yakin susah. Ya. Lah orang itu ketika masih hidup, itu mereka bisa amal, mampu amal, namun tidak mengerti nilai amal. Sedangkan orang ketika wafat ngerti nilai amal namun tidak mampu amal. Jadi hidup kita dengan janji.
Makanya malam-malam diajarkan oleh Nabi habis tahajud baca doa antara lain wa wa'duka haqqun wa liqa'uka haqqun, janjimu benar ya Allah. Kan itu kan, pertemuan denganmu benar ya. Kalau kemudian gak ada janji, apa yang menjadikan Anda bangun malam? Apa yang menjadikan Anda menuju masjid? Apa yang menjadikan kemudian sholat 2 rakaat qobliyah subuh? Apa yang menjadikan sholat subuh enakan tidur? Karena janjinya Allah Ta'ala. Hidup dalam janjinya Allah. Mau janjinya caleg aja percaya. Ya, Masya Allah. Dijanjiin caleg itu yang kemarin bohong, janji lagi, manggut-manggut saja. Yang janjiin ini Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Orang Hamas gak bakal mundur, wong janjinya Allah. Kalau mati surga kok. Mereka hidup dalam janji. Kita ini pun dalam janji. Kita ini kerjanya akhirat. Maka kalau kerja akhirat, gajinya itu di akhirat. Dunia ini terlalu sempit untuk naruh gaji. Lah bagaimana gak sempit? Sholat 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan terus ditaruh di mana? Ya. Kalau kemudian di Azumar ini kemudian melaksanakan sholat subuh, qobliyah subuh semuanya, ada 10 orang saja, berarti kan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Sedangkan dunia yang kita huni ini satu-satunya dunia. Naruhnya di mana? Ya, unta. Ini kan hadis sahih itu. Kata Nabi SAW, itu orang akan mendapatkan apa? Unta. Maka kadang orang nanya, mana untanya? Nah, diomongin gak percaya. Unta itu kalau ditaruh di pondok kelapa, ya bikin susah. Al-Fatihah 7 unta, Al-Fatihah 7 unta. 100 orang dikit-dikit Al-Fatihah. Mau lihat. Ya 7 ekor unta kali sekian mau ditaruh di mana? Terus siapa yang ngerawat? Makanya langsung kemudian masuk rekening. Ya, masuk bank, ya, sentral, ya, akhirat. Kapan kemudian diambilnya? Nanti kalau pensiun. Ya tinggal kepingin pensiun cepat apa lama. Mau lihat. Nah ini perkara besar. Insya Allah seorang itu kepingin cepat-cepat dikubur. Ya. Karena mereka mengerti nilai amal, namun sudah tak mampu lagi untuk amal. Nah, Insya Allah kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nilainya amal, ya kemudian nunggu syuruk, setelah syuruk kemudian sholat 2 rakaat, ya tidak? Kata Nabi berpahala seperti haji. Lah haji itu minimal yang reguler sudah 100 juta. Kasih tahu, nggak ngerti-ngerti ya. Jangan kemudian ngomong mana duitnya, ini orang ngeyel diomongin. Ini kerjanya akhirat. Kucurnya itu kalau sudah masuk akhirat. Masih kerja jangan nanyain gaji. Ya. Masya Allah. Apalagi kemudian haji plus. Ya, 250 juta, 300 juta. Loh, itu ketemunya nunggu setelah subuh, ketemunya jam 5:30, kemudian atau jam 6:15 langsung apa? Jam 6 kurang seperempat kemudian sholat. Sholat 2 rakaat seperti haji. Dapat 300 juta. Yakin gak? Ya diomongin kok gak yakin. Kalau gak yakin pulang aja. Ngaji itu syaratnya yakin. Muslim itu syaratnya yakin. Ya, ke masjid itu syaratnya ya, kalau nggak yakin tidur saja. Hidup ini yakin. Ya. Kalau nggak yakin susah. Apa yang menggerakkan kemudian sholat 2 rakaat daripada duha? Yakin. Ya, makanya ketika orang mengatakan saya tahajud berkali-kali begini-begini aja Pak. Hidup ini. Lah mau gimana lagi? Sholat duha sejak kecil ya. Gak naik-naik pangkat. Ya mau dia mana lagi? Ini sholat kerjanya akhirat. Pangkat urusan dunia. Kalau dunianya dikasih, nanam padi, rumput tumbuh, padi tumbuh, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, bukankah tujuannya adalah tumbuhnya padi? Nah ini, lah ketika orang itu wafat, maka mereka itu kepingin cepat-cepat dikubur. Ya, kapan ketemunya gaji itu? Insya Allah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan
Ketika orang itu wafat, maka mereka kemudian diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kemudian mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, benar ya Allah, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, ya Allah benar ya Allah, inna muqinun, kami sudah yakin dalam urusan ketika saat terjadi kematian, yakin yang ditolak oleh Allah. Jangan sampai yakin itu nunggu mati. Yang lebih parah lagi, yakinnya kalau sudah di bibir jahanam. Ini kayak informasi dalam surah At-Takasur. Allakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kan itu kan? Summa kalla sawfa ta'lamun. Biarin saja mereka orang yang bangga-banggaan diri itu, yang bangga-banggaan harta itu, yang pelitnya luar biasa, biarin saja. Kalau mereka nggak nyadar-nyadar, biarin, nanti juga mereka akan ngerti, nanti mereka juga dipaksa untuk ngerti loh, gitu kata Allah Ta'ala. Kalla saufa ta'lamun, nanti juga ngerti. Summa kalla saufa ta'lamun, nanti juga mereka ngerti, nyadar mereka. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, cuma yakinnya latarawunnal jahim, sudah di bibir neraka jahim. Iya ya Allah, coba kalau aku, ya Allah udah mati baru ngomong, ya gak bisa Pak. Ya, makanya ini mumpung masih ada waktu. Masalah waktunya, waktu kita ini kan udah jam kejar tayang, proyeknya banyak, waktunya singkat. Artinya singkat, 60, 70. Ya, belum 60 tadi diambil oleh Allah. Ya, insyaallah. Ya, jam kejar tayang. Ini kata Allah Ta'ala, la tarawunnal jahim. Mereka yakinnya saat di bibir jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan di bibir jahanam, yakin saat kematian, ya, pengen nunda sedikit, Allah tolak. Apalagi sudah di bibir jahanam. Insyaallah ini yang kedua. Maka yang ketiga, jamaah yang mulia, apa kemudian keinginan, angan-angan orang ketika ia sudah wafat itu? Angan-angan orang yang sudah wafat, yang ketiga, ingin kembali ke keluarganya, mau memberitahu kondisinya. Masya Allah. Jadi orang itu kalau sudah wafat Pak, kepingin balik ke keluarganya sebentar hanya untuk ngasih tahu. Ya, kata siapa? Ya kata Al-Quran. Nah, di dalam surah Yasin, ya, atau dalam salah satu hadis Nabi SAW, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, idza qubiral mayyit, ketika mayat itu sudah dikubur. Ketika mayat itu sudah dikubur, ya, maka datanglah dua orang. Ya, dalam hadis dikatakan datanglah dua orang, dua malaikat, malakani aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam dan biru. Tadi menunjukkan ngerinya, hitam-hitam kebiruan, yang namanya Mungkar dan Nakir. Maka malaikat itu mengatakan, ya fulan, fulan, kamu ngerti enggak tentang hadar rajul, orang ini? Yang sebelumnya kita dulu terangkan, ya, tentang masalah pertanyaan pertama saat mati itu, kamu kenal enggak dengan orang ini? Orang ini itu artinya Rasulullah. Kamu ngikutin ajarannya tidak? Sebab kebaikan itu gerbangnya beliau. Kamu ngerti enggak tentang orang taqulu fi hadar rajul? Apa yang kau katakan tentang orang ini? Maka ia mengatakan, huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hambanya Allah, rasulnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang itu sudah bisa jawab pertanyaan, insyaallah, maka dikatakan, ya, oleh Nabi SAW, yufsahu lahu, maka diluaskanlah kemudian kuburnya oleh Allah Ta'ala, fi qabri sab'una dzira'an fi sab'in, 70 kali 70, itu minimal Pak.
minimal kuburan orang muslim yang bisa jawab pertanyaan, yang kenal nabinya, itu diluaskan oleh Allah, yufsa'u lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. 70 kali 70. Berapa? Hampir 5 hektar. Iya enggak? Hampir 5 hektar. Enggak ada orang pondok kelapa rumahnya 5 hektar itu. Kalau kepingin punya rumah 5 hektar, mati dulu. Ini hadis sahih. Ya, maka bagaimana Hamas dipukul mundur? Enggak bisa. Keyakinan sudah melekat pada diri mereka semua. Maka kalau kepingin belajar tentang tawakal, tentang kesabaran, hari ini belajar sama orang-orang Palestina. Ya. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, yufsa'u, maka diluaskan lagu fi qabrihi, kuburnya itu. Sab'una dhira'an fi sab'in, 70 kali 70. Kemudian dikatakan summa yunawwara lahu fi, kemudian disinari cahaya yang luar biasa. Maka kemudian summa yuqal lahu, maka dikatakan oleh malaikat kepadanya, nam kanaumatil arus, Fulan, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Loh, insyaallah. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Masih ingat gak Bu tidur pengantin baru? Masya Allah. Ya, bukan pengantin tua, bukan. Maka pada saat itu, apa yang dikatakan? Fayaqul arju'u ila ali fa'ukhbiruhum, malaikat, balikin aku sebentar ke rumahku. Balikin aku sebentar ke rumahku. Aku akan mau ngomong, nak, ibu sudah seneng, nak. Nak, bapak sudah seneng, nak. Ya, maka jangan kau tinggalkan sholat, nak. Semangat ngaji, nak. Semangat sodako, nak. Ibu sudah seneng, nak. Semuanya ibu dapatkan lebih daripada yang sebelumnya. Cuma mau ngasih info itu. Tapi apa kata malaikat? La. Nam. Tidur. Kanaumatil arus. Tidur kamu. Sampai ila yaumi yub'atsun. Sampai hari dibangkitkan, gak ada yang bisa membangunkan kamu kecuali orang-orang yang ilah habba ilah. Yang kemudian orang yang kamu sangat cintai kepadanya. Insyaallah. Jadi artinya keinginan orang ini adalah apa? Ingin balik ke keluarganya hanya untuk kasih tahu. Jadi kalau orang baik, nah kalau orang yang nggak baik, mudar ya mau lihat. Ya, bagaimana kepengen ngasih tahu? Oh, udah dikebukin mulai awal, insyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hal itu kita bisa lihat dalam surah Yasin ayat 26 sampai 27 itu. Kisah seorang yang dalam tafsir disebut dengan Habibun Najjar. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul. Itu ceritanya 3 orang. Ada 3 orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Antokia, Turki lama. Ya. Diutus oleh Ta'ala di negeri Antokia, maka umatnya pun enggak mau menerima daripadanya. Ya. Oh, dicaci maki. Orang baik itu resikonya begitu. Hingga kemudian wajah amin aqsal Madinah, maka datanglah min aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Makanya disebut Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh. Makanya disebut Aqsa. Insyaallah, masjid yang terjauh. Makanya disebut Al-Aqsa. Ya. Wajah min aqsal Madinah, dari tempat ujung yang jauh kota itu, di pinggiran kota. Dusun. Rajulun yas'a, seorang yang bergegas. Ya, karena ada kabar 3 orang yang didatangkan oleh Allah jadi utusan yang dicaci maki kaumnya, maka datanglah 1 orang itu untuk membela dari ittabi'ul mursalin. Gak begitu caranya kalian menghadapi utusan Allah. Ikuti mereka kalau kalian kepengen selamat. Orang-orang sekampung itu gak terima. Apaan kamu? Ngerti apa kamu? Wong dusun. Kamu bukan orang sini juga. Maka ringkas ceritanya orang ini kemudian diambil, dibanting, diinjek-injek. Dalam tafsir dikatakan
diinjek-injek hingga semua isi perut itu keluar. Ya, orang mulai itu gitu. Ketika ia mati, baru mati, maka Allah berkasih info apa? Ya, Allah kasih info yaitu apa? Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Makanya Nabi mengatakan Iqra'u Yasin inda mautakum. Bacain surat Yasin di sisi orang yang mau meninggal itu. Karena menginginkan bagaimana orang itu meninggal seperti gambaran dalam surah Yasin ini. Mati yang paling indah, mati yang paling nikmat, nikmatnya mati yang diutarakan oleh Allah dalam kisah surat Yasin itu. Mati model mana lagi yang paling nikmat? Baru mati, qila dakhulil jannah. Baru mati itu. Baru mati, qila dakhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Makanya dia kepengen balik tapi sudah nggak bisa. Namanya waktu udah nggak bisa. Kepengen balik ke kaumnya, mau ngomong ya laita qaumi ya'lamun, kaumku, kalau kamu ngerti nih, aku sekarang tuh bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal, aku sudah diampuni Allah, termasuk orang-orang yang dimuliakan, enak hidupku. Lu gitu, pengen ngomong. Insyaallah. Makanya orang-orang yang ahli masjid ini pengen keluar, pengen ngomong, ya di RW ini, orang-orang se-RW sekitar, ramaikan Az-Zumar. Aku sudah ngalamin betapa enaknya, gitu. Mau ngomong begitu makanya, cuma udah nggak bisa ngomong. Insyaallah, pengen balik, pengen kembali ke keluarganya atau ke kaumnya untuk ngomong, memberi kabar nikmatnya kematian dalam kondisi amal soleh. Insyaallah lah, kalau orang tuh nggak ada amal ya apa yang dikabarin ya. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya, ya, angan-angan orang yang wafat. Dalam riwayat Imam Ahmad, ingin disegerakan kiamat. Orang itu kalau wafat pengen dicepetin kiamat. Ya Allah, kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Pertanyaannya, kenapa orang yang wafat itu, tapi bila orang baik ini, bila orang yang baik aja itu masih punya keinginan yang nggak bisa, apalagi orang yang buruk. Masya Allah, orang yang baik itu Pak punya keinginan apa? Punya angan-angan kalau kiamatnya dipercepat. Pertanyaannya, kenapa mereka berangan-angan kepingin dipercepat kiamatnya? Padahal di alam kuburnya jadi taman surga. Rumahnya 5 hektar, kenikmatannya luar biasa. Karena mereka nyadar, kalau sudah kiamat berarti perjumpaan proses dengan surga itu lebih dekat. Kuburan itu adalah bocoran. Ya, mari kita akan bahas tentang azab neraka itu. Ya, setiap pagi Fir'aun, kaki tangannya Fir'aun, ya, siapa namanya? Kaki tangan Fir'aun itu Haman, ya, Haman Panjaitan, ya, kemudian ada Namrud, ya, macam-macam hal, ya. Orang-orang seperti itu setiap pagi, setiap sore mereka mendapatkan bocorannya neraka. Bocorannya neraka. Bocoran neraka diberi oleh Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan gak mau untuk kiamat, jangan datang kiamat ya Allah. Sebab mereka ngerti kalau kiamat datang, azab itu bukan berhenti, tetapi semakin kencang. Begitu pula orang yang baik pagi sore dapat bocoran kiriman hawa-hawa surga. Makanya disebut dengan taman di antara taman surga. Lah ketika kiamat berarti nggak cuma bocoran, namun langsung menuju kenyataan. Sehingga dalam riwayat Imam Ahmad, keinginan, angan-angan orang yang wafat itu adalah ingin kiamat disegerakan. Insyaallah. Ini orang mulia. Maka kemudian yang berikutnya, apalagi kemudian angan-angan orang yang wafat itu. Angan-angan orang yang wafat para jamaah mulia. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu melaksanakan amal soleh. Pengen ngaji, pengen sholat jamaah. Bahkan diterangkan
Mereka punya keinginan kalau kemudian andaikan waktu 5 menit untuk sholat 2 rakaat. Masya Allah. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam satu firman-Nya surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 99 sampai 100 itu. Hatta idza ja'ahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin aku ya Allah ke dunia. Aku akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Aku meninggalkan ya Allah, maka aku pengen menjadi orang yang melakukan amal soleh walaupun cuma sebentar. Apa jawaban Allah Ta'ala? Kalla inna kalimatun huwa qailuha. Omong kosong kamu. Nanti kalau kami kemudian balikin kamu ke dunia, ya begitu lagi apa yang kamu lakukan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau kami balikin kamu ke dunia, kamu akan kembali melakukan apa yang kami larang. Karena kalian semuanya pembohong, kata Allah Ta'ala. Dalam salah satu firman-Nya Al-An'am itu, ayat 28. Jadi keinginan angan-angan orang ketika wafat itu ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal. Di mereka orang-orang yang cacat amal. Bahkan mereka meronta-ronta di hadapan Allah. Mereka meronta di hadapan Allah. Terangkan oleh Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-37-nya. Wahum yastarikhuna fiyya. Wahum yastarikhuna fiyya. Mereka berteriak-teriak di dalamnya. Wahum yastarikhuna fiyya. Diterangkan dalam tafsir berteriak 3.000 tahun di neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, balikin kami ya Allah, keluarkan kami ya Allah, biar kami bisa melakukan amal. Kami akan penuhi sholat, kami akan melaksanakan zakat, kami akan mengerjakan jamaah, kami akan, Masya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Allah tinggal nuding, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah panjangkan umurmu? Umurmu sampai 60, umurmu sampai 50, ya, di atas 40, udah lewat angka 40. Ya, bahkan menuju sampai 70. Masih saja kamu goyang, bukannya sibuk ibadah. Masya Allah. Bukankah umur kamu sudah menjelang kematian? Waja'akumun nadhir, datang peringatan kepadamu. Ya, datang pengajian, kamu bilang orang ngaji mulu emak-emak ini, ya. Insyaallah. Kamu sudah tua, bentar lagi mau mati. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru iman tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Sudah datang peringatan, nabi datang, Quran datang, juru-juru dakwah pun datang. Sampai kemudian kata Allah Ta'ala yang namanya an-nadhir itu adalah organ tubuhnya datang menjadi peringatan. Jalan sudah tak setegak dulu, namanya sudah tua. Ya, pikiran gak secerdas dulu, namanya sudah mulai hilang-hilang ingatan. Masya Allah. Loh ya, bisanya cuma goyang ke kanan, goyang ke kiri, mau ya. Masya Allah, ini jamaah mulia, ini masalah. Tapi orang kadang gak ngerti, duduk tak setegap dulu. Masya Allah, makan tak sebanyak dulu. Masya Allah. Ya, pengajian baru 5 menit sudah nakut-nakutin ustadznya, kanan merem, kiri melek, ya mau ya. Masya Allah. Cuma gak ngerti-ngerti. Ya Masya Allah. Ya, makan gak sebanyak dulu juga, nikmat-nikmat juga gak seperti dulu. Buat apa? Kata Allah Ta'ala, bukankah kami sudah panjangkan umurmu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Wa ja'akum, datang kepada kamu an-nadhir, peringatan itu.
Bukankah belum cukup apa? Bukankah sudah cukup umur untuk mengerti itu? Insya Allah. Ini jamaah yang mulia. Ini perkara yang besar. Jadi keinginan atau angan-angan orang yang wafat itu pengen kembali ke dunia. Sampai mereka itu ngerayu, Pak. Masya Allah. Saya diterangkan dalam salah satu firman Allah itu, apa itu namanya? Mereka merayu. Merayu, tadi kan teriak-teriak ke Allah minta. Saking gak dikasih oleh Allah Ta'ala, akhirnya ngerayu malaikat. Sampai ngerayu, siapa tahu ngerayu penjaganya kayak yang di Indonesia. Kan itu kan bisa cincai, Masya Allah. Ngerayu. Dalam surah Az-Zukhruf itu ayat 77. Ya Malik. Oh, ngomong. Malik. Malik. Siapa Malik itu? Penjaga neraka. Kok penjaga konter gimana? Penjaga neraka. Wanadau ya Malik. Maka ia mengatakan wanadau. Mereka pun berteriak-teriak merayu. Ya Malik. 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 Tadi kan teriak-teriak tuh. Minta tolong ke Allah, ke bosnya. Allah gak ngasih. Akhirnya ngerayu Malik. Siapa tahu Maliknya. Ya cincai lah kan gitu kan. Insya Allah. Ya Malik. Ngomong dong sama Allah. Liyaqdi alaina rabbuk. Hei Malik. Kalau memang kami bisa keluarkan kami. Kalau memang enggak, matiin. Kenapa mereka kepingin mati? Karena hidup mereka itu adalah merasakan siksaan. Kalau mati mereka mengharap kalau mati ya berhenti siksaan itu. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ngomong dong sama Tuhanmu. Kalau memang gak bisa keluar, matiin saja. Artinya kami gak ngerasain adab yang seperti ini. Malik, ya bukannya senyum malah bentak. Ya, qala innakum matun. Diam kamu. Dibentak oleh malaikat Malik. Innakum makizun. Kamu di sini selama-lamanya. Diam kamu. Insya Allah. Kayak anak kecil dibentak orang dewasa dengan suara yang menggelegar. Ya, maka nggak mampu lagi untuk berbicara. Insya Allah. Makanya Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Masya Allah, apalagi sudah 60 tahun. 60 tahun itu disebut sudah diambang. Ya. Diambang apa? Ambang batas. Insya Allah. Loh, umur tuh kalau udah 60, Pak. Quran saja menginformasikan surah An-Nur ayat 60 tuh buka tubuh. Gak pakai jilbab gak apa-apa, udah tua. Ya. Surat An-Nur ayat 60. Ya. Maka tidaklah berdosa bagimu hai perempuan untuk membuka daripada pakaian luarmu. Artinya pakaian luar itu masuk jilbab, kemudian sampai ke lengan. Ya, nggak usah rapat-rapat. Beli sayur ke depan 5 meter, rapatnya kayak jilbab sakaratul maut begitu. Yang rapat tuh yang muda-muda. Kalau sudah tua, nggak rapat nggak apa-apa. Tapi syaratnya 2, nggak kepingin kawin. Ya. Nah, kalau sudah tua tapi masih suat-suit ya nggak boleh. Ya. Nah, makanya ayatnya 60, isyaratnya 60. Berarti udah tua, udah inget-inget mulia. Udah banyak inget matinya. Insya Allah. Ini jamaah mulia. Dah, tapi nutup lebih bagus. Lah disebutkan yang terakhir waktunya. Ya, yang terakhir siapa orang yang punya keinginan Pak? Orang mati syahid ingin balik ke bumi. Masya Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada satupun orang yang mati itu kemudian masuk surga. Ma'ahadun yadkhulul jannah. Tidaklah ada seorang satupun yang masuk surga. Yuhibbu ayyarji'a ilad dunia. Kemudian pengen balik ke dunia. Ya enggak ada. Tidak ada ceritanya orang masuk surga kemudian pengen balik ke dunia. Enggak ada, Pak. Illa syahid. Kecuali orang mati syahid. Insya Allah. Kecuali mereka orang yang mati syahid. Mereka pengen balik ke dunia. Kemudian mereka melakukan yatamanna ayyarji'a ilad dunia. Mereka ingin menuju dunia. Kemudian mereka berperang lagi. Wa yuqtala 10 marratin sampai 10 kali. Kepingin badannya hancur lagi. Utuh lagi mati. Perang lagi. Mati lagi. Sampai 10 marratin 10 kali. Lima yara minal karamah.
Karena mereka melihat betapa tingginya martabat kematiannya. Insya Allah. Makanya orang mati syahid itu sampai Nabi mengatakan salah satu sebab orang yang mati syahid pengen balik ke dunia itu, Pak, karena matinya nggak terasa. Semua orang ngalamin sakaratul maut yang pedih. Ma yajidu syahidu masyil qatl. Tidaklah seorang mati syahid itu merasakan daripada capeknya, lelahnya, susahnya kematian. Kecuali kama yajidu ahadukum mimasyil qursa. Kecuali seperti cubitan di antara kalian. Jadi matinya itu, Pak, sakitnya kayak dicubit doang. Insya Allah. Dan itu sudah ada. Makanya di Palestina sebenarnya ada kajian tentang Yahudi. Loh, Yahudi itu sudah dikaji. Ya. Jadi mereka anak-anak kecil pantas mereka sudah paham. Ada kajian tentang Yahudi. Cerita Yahudi itu endingnya. Itu sudah diterangkan oleh Quran maupun As-Sunnah. Buka saja nanti dalam surah Al-Isra umpamanya. Al-Isra ayat yang ke 104 itu. Ya, dalam Al-Isra ayat 104. Apa kata Allah? Nanti di akhir zaman. Ya, nanti di akhir zaman. Ya, maka kami katakan padamu, tinggallah kamu di sini dan kamu berkumpul bersama musuh-musuhmu. Kalau akhir zaman, nih, buat nggak percaya. Ya, Al-Isra ayat 104. Nanti di akhir zaman, semua orang Yahudi, kata Allah Ta'ala, endingnya ini, ya, dari pertempuran ini, endingnya itu adalah kemenangan seorang muslim. Maka mereka terkumpul dalam satu tempat. Yaitu apa yang dimaksud tempat itu? Tafsir mengatakan yaitu Ardus Syam, bumi Syam, yaitu Palestina. Mereka kumpul semuanya. Yahudi yang di Eropa, Yahudi di mana saja. Bahkan mungkin Yahudi pesek yang ada di Indonesia. Nanti kekumpul semuanya. Kalau sepanjang orang Yahudi, maka nanti mereka kumpul. Yahudi pesek itu. Ya. Insya Allah. Mereka kumpul kemudian di bumi Palestina itu, di Syam. Untuk apa? Untuk kuburan mereka semuanya. Dan kalian kumpul bersama musuhmu. Jadi musuhnya yang mau membantainya kumpul. Kumpul di situ rebutan. Sehingga kemudian mereka akhirnya terbunuh. La taqumus sa'ah. Sehingga Nabi mengatakan tidak datang hari kiamat itu. Sampai kemudian kalian orang-orang muslim membunuh daripada orang-orang Yahudi itu. Sampai kemudian mereka lari. Sampai kemudian bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar wasyajar. Berkatalah pohon dan batu itu, ya Abdullah ya Muslim. Hei Abdullah, hei Muslim. Hada Yahudi khalfi. Ini Yahudi ada di belakangku. Faktulhu, bunuh dia. Maka kemudian dibunuhlah mereka. Maka mereka kumpul ke Palestina. Mereka menguasai Palestina, tidak. Kumpul di Palestina untuk mati di sana. Ya, bahkan mbahnya pun mati di sana. Dajjal pun dibantai di gerbang Lot yang ada di Yerusalem. Ending itu sudah ada. Sehingga orang-orang Gaza itu orang yang kemudian menerima takdir, ridhonya, tawakalnya. Mereka sudah ngerti resiko hidup di sana. Ya, mereka sudah ngerti resiko hidup di sana karena kepingin mendapatkan kemuliaan itu. Ya. Makanya orang mati syahid itu Masya Allah. Sampai terangkan dalam salah satu riwayat hadis, Masya Allah. Orang yang mati syahid itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li syahid ya indallahi situ khisal. Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 kemuliaan dalam salah satu riwayat hadis sahih. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Yang pertama, diampuni oleh Allah dalam awal pertempuran, awal daripada apa itu namanya diampuni oleh Allah Ta'ala daripada awal terjadinya peperangan itu. Ya, darah yang mengucur awal sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa yara maq'adahu minal jannah. Yang kedua, tidaklah dia mati kecuali ditampakkan surga di hadapannya. Insya Allah. Betapa nikmatnya itu. Menggiurkan, mati syahid itu janji yang menggiurkan dari Allah Ta'ala. Ya, cuma kalau kita kan bisa ngomong doang. Kalau dengar suara jeder, yang lari duluan ustadznya, kemudian disusul jamaahnya. Kayaknya doang pakai selain Palestine. Kalau ada suara bom jeder, lari duluan ya. Maka kalau kemudian belajar yakin kuat itu belajar sama orang-orang Gaza. Ya, hari ini mereka punya hati yang terpilih di dunia ini. Ya, ini orang aulia. Masya Allah.
Apa kata Nabi SAW? Mereka akan kemudian mati, diperlihatkan dulu tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jaru min adabil qabr. Ya, kemudian disebutkan oleh Allah Ta'ala Nabi SAW, ia selamat daripada azab kubur. Orang yang selamat daripada azab kubur, orang yang mati syahid antara lain wa ya'manu minal fazail akbar, aman daripada huru-hara kiamat. Karena cukup kilatan pedang, suara-suara bom rudal cukup menjadi ganti daripada huru-hara kiamat. Insyaallah, itu orang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid itu dikawinkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Oh, apa enggak bikin ngiler Abu Ubaidah? Maunya. Kita aja ngiler maunya. Mati itu langsung dikawinkan oleh Allah Ta'ala dengan 72 bidadari. Dan yang terakhir orang yang mati syahid itu Masya Allah. Itu apa Bapak Mulia? Ushfa'u fi sab'ina min aqaribihi. Itu diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk mengangkat 70 orang kerabatnya yang masuk neraka, ditarik ke surga, dikasih formulir kosong 70. Mana nama-nama yang kamu mau angkat? Insya Allah. Makanya di antara mereka tuh ngomong dalam kondisi luar biasa, di dalam rumah sakit yang belum dibom ini, sekarang udah dibom. Ya, apa yang menjadikan kalian menangis? Apa yang menjadikan kalian sedih? Kita bangsa pejuang, orang-orang pejuang. Kalau kalian sedih ditinggal ayah kalian, maka kami sedih ditinggal anak kami. Kami sedih ditinggal wafat istri kami. Tapi dalam kesedihan kami bangga, mereka itu nanti akan mengangkat kita. 70 orang terangkat dari nerakanya Allah. Gitu loh, kalau ngomong itu. Makanya anak-anak kecil mereka pun kuat-kuat imannya. Ya, terdiri dari apa hati mereka itu. Inilah para jamaah mulia. Ya, 6, apa itu namanya? Angan-angan orang yang sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Dah sampai di sini dulu. Silahkan kalian tanyakan. Kalau enggak ada, pulang ya. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku nanya. Aku lagi Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada Pak Basit. Silakan Pak Basit. Makasih Ustaz Nanang. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya Pak. Gini Ustaz. Tadi orang meninggal pun punya keinginan. Orang meninggal pun punya keinginan. Nah, apalagi kita yang masih hidup Ustaz. Gitu Ustaz. Nah, tadi saya agak telat karena ini Zoom. Sekarang umur kita nih udah kejar tayang gitu Ustaz. Umur udah kejar tayang. Gimana langkah-langkah untuk dapat tadi yang saya kurang jelas, untuk dapat baca Al-Fatihah itu apa tadi ya, lupa saya itu, dapat Al-Fatihah supaya dapat unta. Nah, kedua dapat 5 hektar itu Ustaz. Karena gini Ustaz, saya habis sakit operasi besar. Nah, umur udah kerja tayang. Nah, gimana ini Ustaz? Apakah saya di Zoom ini dengan datang ke Azumar pahalanya lebih sama? Atau juga karena saya nggak bisa jalan jauh, atau lihat di TV itu juga pahalanya sama dengan on the spot gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika umur sudah jam kejar tayang, maka yang dikerjakan adalah mengumpulkan nilai besar dengan amal kecil. Mengumpulkan nilai besar dengan amal kecil. Jangan kerja kecil-kecil. Kalau kejar kecil-kecil udah habis waktu masih dapat kecil. Bagaimana kemudian waktu yang singkat itu kerjanya dikit tapi nilainya besar. Nah, apa itu antara lain? Banyak di dalam hadis itu. Banyak di dalam ayat maupun di dalam hadis. Antara lain apa? Datengin majelis taklim. Datengin majelis taklim. Apa sama yang dengar majelis taklim dengan yang tidak? Lah, jauh. Mereka duduk, sudah makan gorengan, ya, kita berjalan. Jalannya saja man salaka lahu thariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu thariqan ilal jannah. Majelisnya sama dalam arti ilmu yang didengarnya, tapi duduknya, jalannya itu beda. Makanya disebut dengan majelis.
Itu kalau bisa. Tapi kan sakit Pak Ustadz. Lah, maka penting kemudian istiqomah. Sehingga Nabi mengatakan siapa orang yang istiqomah? Istiqomah adalah gerbang husnul khotimah. Ya, karena istiqomah itu akan menjadikan nilai amal terus berlanjut di saat udzur. Ya, istiqomah itu adalah gerbang husnul khotimah. Karena ia akan melanjutkan nilai amal di saat tidak mampu amal. Biasanya ngaji. Biasanya ke Masjid Az-Zumar. Tapi karena sakit, gak ke Az-Zumar. Benar-benar sakit. Maka walaupun mereka sholat sendiri di rumah, nilai jamaah Az-Zumar tetap ia dapatkan. Itu hebatnya. Tapi syaratnya istiqomah. Kalau gak istiqomah ketika baru sakit, pengen ke masjid, gak dapat dia. Ya. Sakit baru kepingin, ya Allah kepingin Pak Ustadz, ini baca Quran, cuma sekarang itu mata lagi, gak dapat kan. Walaupun kalian ngomong kepingin ngatamin Quran tiap hari, gak dapat. Tapi ketika kemudian sebelumnya ia baca Quran, akhirnya mata sakit, lalu gak bisa baca Quran. Maka tetap nilai baca akan jalan, karena istiqomah. Mau lihat, itu karena istiqomah. Jadi ada nilai-nilai amal yang berjalan saat orang itu tidak mampu. Apalagi ribat. Ribat itu berjaga di perbatasan tempur Hamas itu. Itu amal tertinggi. Karena ketika ia mati, amalnya jalan sampai kiamat. Ya, kalau istiqomah itu amalnya jalan sampai mati. Paham Pak? Amal jalan sampai mati. Tapi kalau ribat, amal jalan sampai kiamat. Itu amal tertinggi. Kapan-kapan kita bahas. Ya. Nah, jadi ada cari amal-amal yang besar Pak Haji. Ya seperti jalan menuju majelis ilmu, kerjakan apa yang mampu. Ya seperti zikir yang kita sebutkan. Ulang subhanallah, 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 cakep. Saya ini juga jam kerja tayang. Harus cepetin zikir yang nilai besar. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Baca itu 3 kali, menyamai tasbih puluhan jam. Ya. Ketika kemudian iktidal, bacanya jangan sampai lupa. Ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jangan lupa itu. Karena iktidal baca yang itu 30 malaikat rebutan nyatet. Saking bingungnya. Malaikat 30 malaikat rebutan nyatet dia. Jadi ada amal-amal yang nilainya tinggi. Itu yang harus kita ambil. Nah, apa yang bernilai tinggi itu? Istiqomah. Apa yang bernilai tinggi itu? Ikhlas. Apa yang bernilai tinggi itu? Yaitu amal-amal yang menyenangkan orang. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling bikin demen Allah setelah apa itu namanya? Setelah ibadah ini. Nabi mengatakan, idkhalus surur ala qalbil muslim. Nyenengin orang. Nah, kondisi kita masih bisa nyenengin orang dengan harta kita, dengan suara kita, dengan tutur kita, maka senengin orang. Bikin orang plong, kesulitan orang selesai, itu amal tertinggi. Yang akan bisa menutupi jam kejar tayang. Itu nanti sampai ada orang masuk surga itu, amalnya kecil, tetapi bisa masuk surga Pak. Sehingga kemudian orang-orang bertanya, ya Allah amalan apa dia itu? Kok bisa seperti itu? Ternyata ia menyelesaikan urusan kesulitan orang lain. Ya orang kaya, tapi kemudian ia punya pembantu. Kalau ada orang yang utang, ya kasih tempo. Kalau nggak bisa bayar, maka dianggap lunas, diikhlaskan. Kan itu kan? Ternyata itu amal yang bikin naik pangkatnya dia tinggi di surga. Insya Allah seperti tadi. Harus nyari nilai-nilai amal yang tinggi dalam amalan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu perinciannya panjang. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih Ustaz. Makasih. Sami-sami ya Pak. Baik Ustaz, bismillah. Menanggapi ayat yang Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini kan permintaan mayat kepada Allah untuk kembali ke dunia, untuk beramal soleh gitu ya. Kenapa yang diminta bukan sholat tapi sedekah gitu. Apakah sedangkan yang akan pertama dihisab bukan sedekah tapi sholatnya gitu. Yang terkait dengan ini. Kalau sholat itu hisab. Kalau mati itu sedekah. Kalau pengen mati enak, sedekah. Sholat ya tetap, karena itu kewajiban.
tetapi sedekah. Orang sholat gak sedekah dibilang sholatnya kacau. Fawailul lil musallin. Ujungnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Kan itu kan ujungnya wayamnaunal. Ada orang pelit yang diawali ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Gak infak, adik yatim, gak peduli janda, gak peduli orang miskin. Sholatnya mah rajin, sholat rajin tapi gak peduli janda. Janda gak makan, dibiarin aja. Nah, anak yatim dilantarin. Kata Allah, fawailul lil musallin. Sholat kamu kacau. Ya, jadi sedekah itu kenapa menjadi perkara penting? Karena sedekah bukti kebenaran imannya dia dan berhubungan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut hingga sampai kemudian nanti hari kiamat. Walaupun pertama yang dihisab itu sholat, tapi naungan dia untuk tenang menjawab hisab itu adalah naungannya di bawah sedekah. Jadi kaitannya erat. Makanya kemudian Abu Bakar memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Walaupun mereka ahli sholat. Itu. Maka sedekah ini perkara penting berkaitan dengan sakaratul maut dan kematian. Allahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan pertanyaan Pak Mumu ya, bahwa sedekah itu penting ya. Nah, bagaimana orang yang menjelang wafat itu membedakan antara, terutama ini orang-orang yang lemah gitu, membedakan antara zakat dengan sedekah. Karena Al-Quran itu sama zakat dan sedekahnya gitu. Nah itu aja, terima kasih. Iya, kalau zakat mengeluarkan dengan adanya ketentuan. Ya. Mengeluarkan sesuatu dengan mengikuti ketentuan. 5 hal yang ditentukan di dalamnya. Hukum wajib dan dalam ketentuan. Pertama yaitu apa? Hartanya. Jenis hartanya. Yang kedua adalah nisabnya. Harus ngitung berapa duitnya, berapa batas wajib zakatnya. Berarti ngitung. Yang ketiga adalah waktunya. Sehingga kemudian orang yang kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, waliz zakati jadi pekerja, namanya pekerja zakat. Pekerja dalam urusan zakat, pelaku. Jadi yang ngitung, yang ngerti. Ya, tiap hari itu kemudian yang dipikirin akhirat. Jenisnya sudah, nisabnya sudah, waktunya sudah. Yang keempat kadarnya, berapa yang harus dikeluarkan. Ya, dan Allah nggak akan dolimin. 1 juta cuma berapa? 25.000. 1 miliar hanya 25 juta, kecil. Nggak ada artinya 25 juta itu. Bila dibanding ngeliriknya ke 1 miliar. Tapi kalau ngeliriknya ke 25 ya gede. Ya, karena setan bermain di situ. Dan yang kelima adalah mustahiknya. Orang yang berhak menerima. Sedangkan sedekah, disebut sedekah itu adalah pembenaran iman. Jadi sedekah itu tidak ada pemberian yang tidak ada tujuan kecuali karena Allah. Ngasih. Ya, tanpa mikir. Kalau pakai mikir namanya infak. Karena ada ketentuan kewajiban berkaitan dengan kewajiban. Ya, keterkaitan walaupun enggak wajib seperti zakat. Tapi kalau sedekah itu mengeluarkan harta semata karena Allah, enggak pernah mikir. Makanya disebut dengan sedekah. Saking benernya iman, saking enggak senengnya sama duit, ibarat kata gitu. Ya, atau saking cintanya sama duit, ia kemudian masukkan ke rekening-rekening akhirat. Enggak pakai mikir, makanya disebut dengan sedekah. Jadi sedekah kapan saja, berapa saja, ke siapa saja, sampai it'amut ta'am, ngasih makan orang, habis ngaji, ngasih makan orang. Termasuk sedekah. Walaupun yang dikasih orang-orang kaya. Makanya sering ada pertanyaan, Pak Ustadz, apa sama ngasih makan orang yang di komplek
dengan orang yang miskin. Beda, satunya miskin, satunya komplek. Tapi apa nilainya besar? Tetap besar. It'amu to'am. Karena Nabi mengutarakan dengan yaitu apa? Nakiro keumuman it'amu to'am. Ngasih makan orang. Ya, ngasih makan, sodakoh. Sehingga dalam Quran pun, dalam surah Al-Baqarah, kalau utang itu susah dibayar, maka boleh dihitung sodakoh untuk orang kaya, dihitung zakat untuk orang miskin, boleh. Jadi sodakoh sama orang kaya. Daripada bibir ndower, nagih nggak dibayar-bayar, adalah sodakoh aja sama orang kaya. Maka sodakoh, itu aja. Jadi semata karena Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Pak Ji. Ini hanya masalah terminologi saja Ustaz. Kan kalau dalam pengertian tadi sedekah itu dalam pengertian sepertinya harta gitu. Padahal kita tahu sedekah itu termasuk senyum itu sedekah. Ya. Termasuk berhubungan suami istri pun itu sedekah katanya. Ya. Jadi banyak nilai-nilai sedekah yang tidak hanya sekedar harta. Dalam penilaian seperti ini apa yang disampaikan Ustaz bagaimana kaitannya? Ya, jika kemudian diutarakan apa perbedaan sedekah dengan infak. Maka infak itu mengeluarkan hanya berkutat harta, sedangkan sedekah bisa materi, bisa non materi. Tapi bila dibandingkan dengan urusan zakat, otomatis yang kaitannya adalah urusan dengan harta. Nabi mengatakan likulli khatwatin sedekah. Langkah ke masjid sedekah. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik sedekah. Tasbih sedekah dan lain sebagainya. Tapi sedekah yang seperti tadi itu, ya itu tidak kemudian dijadikan patokan bagi orang yang kaya. Karena orang kaya itu sedekahnya dengan harta. Ya, sampai Nabi mengatakan, engkau bergaul dengan istrimu pun juga sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk mengeluarkan daripada hawa nafsu, apa itu namanya? Keinginan bersenang-senang dengan istri sedekah. Maka Nabi bertanya, bagaimana dengan kalau berhubungan dengan tetanggamu? Dosa ya Rasul, maka dosa sama tetanggamu, sedekah sama binimu. Jadi sedekah. Ya. Ngasih sedekah. Sedekah itu bisa non materi. Bahkan Nabi mengatakan senyummu juga sedekah. Berarti apa inti sedekah? Semua amal ma'ruf. Semua amal baik namanya sedekah. Tapi berkaitan dengan urusan harta, ya, orang yang punya duit maka harus sedekah dengan harta. Sehingga Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Sampai orang miskin pun diperintahkan oleh Allah untuk sedekah. Tidak ada perintah zakat untuk orang miskin, tapi ada perintah sedekah. Apa asal usul Nabi mengatakan, saya tutuplah neraka walau dengan separuh kurma. Itu saking miskinnya. Saking miskinnya para sahabat jatuh gara-gara nggak makan. Bukan Nabi mengatakan, semoga kamu dapat makanan, besoknya enggak. Dalam kondisi nggak makan itu loh. Ada yang sehari nggak makan. Abu Hurairah itu sampai 3 hari nggak makan. Abu Hurairah yang banyak ngeriwayatin hadis ini, itu pernah 3 hari nggak makan karena nggak ada yang dimakan. Saking miskinnya mereka. Ya. Maka dalam kondisi miskin seperti itu, Nabi masih mengatakan, keluarkan, tutup nerakanya Allah, walaupun cuma separuh kurma. Hari ini kamu dapat kucuran bagian 1 kurma, separuh kau makan, separuh tetap sedekah. Jadi sedekah itu nggak nunggu jadi orang kaya. Ini kadang-kadang mikirnya, nunggu jadi orang kaya dulu, keburu mati baru nyesel. Robbi laula akhortani kan itu. Jadi sedekah itu ngaji ini juga termasuk sedekah. Jadi setiap amal baik termasuk apa? Sedekah. Seperti itu aja. Jadi non materi dan materi itu ya. Kalau diperluas. Sedekah duit. Karena di situ ada kalimat fa'as-sadaqah wa akum minas solihin. Ada kalimat solihin. Aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Tapi ditonjolin sedekah. Padahal sedekah itu termasuk minas solihin. Ulama mengatakan maka ini keunggulan sedekah dibanding semua amal dalam urusan sakaratul maut. Ya, sehingga kemudian ke masjid amal soleh. Ngaji amal soleh. Tapi juga bernilai sedekah. Namun disebutkan dulu oleh Allah Ta'ala fa'as sedekah, maka itu membedakan antara sedekah dengan amal soleh yang lain. Berarti urusannya harta. Urusannya harta. Jadi kalau ada orang itu zikirnya kenceng, ya, tapi kok pelit, aku kan sudah sedekah baca subhanallah sampai 1000. Enggak, tetap nyesel kalau mati. Sebab enggak ngeluarin
Oh, gitu. Yang gitu. Ini sodakonya sama senyum. Alhamdulillah Pak Haji udah senyum. Gak butuh senyum. Masjid ini gak butuh senyum. Butuhnya duit. Oh, itu. Masjid senyum. Punya duit, keluarin duit. Gak punya baru senyum. Kadang-kadang salah paham. Apalagi yang baru nikah, sodako. Tiap malam Jumat, alhamdulillah sodako gundulmu. Sodako duit bukan. Wow, ya, semoga manfaat. Semoga kita semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi